Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Melengkapi kajian sebelumnya, kita masih meninggalkan satu kasus, yaitu tentang permasalahan kulit dan tengkleng, ya. Apa yang harus dilakukan, karena ini sering menjadi masalah di berbagai macam panitia kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita akan membaca beberapa hadis seputar hukum menjual kulit. Hadis yang pertama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'tiyal jazara minha. Qala nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk menangani onta kurbannya. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 100 ekor onta. Yang 50 disembelih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang 50 diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga ketika melayani ini, ketika menangani masalah onta yang jumlahnya banyak, tidak perlu pasukan banyak, tidak perlu ngundang satu kampung, tidak perlu mendatangkan banyak orang, tapi ditangani oleh Ali bin Abi Thalib dan tentu saja beberapa kawannya. Dan beliau dibesani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an astasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Dan saya mensedekahkan dagingnya, kulitnya, dan ajillah, aksesorisnya onta. Ada keluhnya, ada kain yang ada di punggungnya, termasuk sepatunya. Wa alla u'tiyal jazzara minha. Dan saya tidak boleh memberikan kepada al-jazzar, tukang jagalnya yang menyembelih, minha, bagian sedikit pun dari onta korban. Qala, kata Ali, nahnu nu'tihi min indina. Kami memberikan upah kepada tukang jagal min indina, dari uang pribadi kami, sehingga tidak sampai mengurangi bagian dari hewan kurban untuk dijadikan sebagai upah bagi orang yang menjadi tukang jagalnya. Di beberapa daerah masih sering kita jumpai ada orang yang mengupah tukang jagal dengan kulit atau kepala. Dan ini salah satu di antara kesalahan, berarti dia kurbannya tidak 100%. Karena ada sekian dari bagian hewan kurban yang manfaatnya kembali kepada sahibul kurban. Manfaatnya kembali kepada mudhahi, kepada sahibul kurban. Seharusnya dia membayar nilai tertentu untuk mengupah orang ini, namun ternyata orang ini diupah dengan kulit atau dengan tengklengnya. Berarti tidak 100% dia berkorban. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan ancaman bagi orang yang menjual kulit kemudian uangnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, maka bisa membatalkan pahala kurbannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ba'a jalda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit dari hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Makna tidak ada kurban baginya berarti kurbannya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dagingnya halal atau haram. Dagingnya halal atau haram, selama nyembelihnya benar, dagingnya halal. Karena kemarin sudah kita jelaskan, bedakan antara masalah kehalalan daging dengan masalah keabsahan kurban. Keabsahan kurban di situ ada syarat khusus. Sementara kehalalan daging dia sifatnya lebih umum.
maka tidak semua yang halal sembelian sah jadi kurban, sebagaimana atau akan tetapi setiap yang sah jadi kurban halal dagingnya. Tayyib. Makanya bisa jadi kurbannya benar, dalam arti nyembelihnya benar, namun karena niatnya salah atau karena perbuatan yang dia lakukan keliru sehingga menyebabkan kurbannya batal. Makanya ada pertanyaan begini, misalnya ada orang yang mau niat walimah, mengadakan walimah, kemudian dia ingin ikut urunan kurban sapi ya. Ada orang nyembelih sapi, kemudian dia ikut 1/7 sapi. Satu bagian yang dia ikutkan tujuannya bukan untuk kurban, tapi tujuannya untuk murni mendapatkan daging, sehingga nanti bisa dipakai untuk suguhan walimah. Apakah yang 6 peserta yang lainnya kurbannya sah? Jawabannya sah. Karena dalam hal ini tidak disyaratkan harus sama dalam niat. Makanya di sana ada sebagian yang dipakai kurban, di sana ada yang dipakai untuk walimah atau dipakai untuk acara yang lainnya. Pendapat yang kuat, ketika itu disembelih sekali, selama dia sah sembelihannya, maka fungsinya sesuai dengan tujuan masing-masing peserta yang ikut urunan dalam kurban sapi. Yang niatnya kurban dapat pahala kurban, yang niatnya untuk walimah ya dia dapat daging walimah. Mungkin niatnya hanya untuk dipakai makan-makan, disimpan, dia dapat daging sesuai dengan porsinya. Baik. Kemudian hadirin makan Allah, selanjutnya kita akan melihat lalu status panitia yang dia mengelola hewan kurban itu posisinya sebagai apa. Panitia kurban, baik panitia dari masjid maupun panitia yang kita tidak kenal. Misalnya ada lembaga amil zakat atau lembaga sosial menampung hewan kurban. Panitia kurban, siapapun dia statusnya adalah wakil dari sahibul kurban, sehingga akadnya adalah akad wakalah, mewakilkan kepada panitia agar kurbannya ditangani dan diurusi. Karena dia statusnya sebagai wakil, maka apapun yang dilakukan oleh panitia kurban dianggap sebagai pemilik hewan kurban. Kenapa? Berdasarkan kaidah yang mengatakan tasarruful wakil manutun bitasarrufil muwakkal. Perbuatan yang dilakukan oleh wakil itu sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh orang yang diwakili. Sehingga ketika saya menyuruh si A dan saya mengizinkan kepada si A, nanti kamu lakukan ini, dan ini. Kemudian si A melakukan sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Maka berarti si A melakukan perbuatan sebagaimana yang saya inginkan, sehingga perbuatan si A sama dengan perbuatan saya. Sehingga kalau si A ini salah, maka yang disalahkan saya. Kamu kenapa menginstruksikan A? Kenapa menginstruksikan perbuatan B? Padahal ini perbuatan yang keliru. Maka saya juga terkena kesalahan. Karena apa yang saya lakukan atau apa yang dilakukan oleh si A sebagai wakil saya mewakili dari perbuatan yang saya lakukan. Tasarruful wakil muta'alliqun bi tasarruf al-muwakkal. Perbuatan yang dilakukan oleh wakil itu tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh yang diwakili. Tayyib. Karena itulah hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, ketika sahibul kurban telah menyerahkan sejumlah uang atau menyerahkan hewan kepada panitia, berarti dia berpesan kepada panitia agar hewan kurbannya ini disembelih sesuai dengan kaidah kurban yang benar, sehingga diterima sebagai ibadah kurban yang sah. Ketika saya menyerahkan seekor kambing ke panitia, berarti saya berpesan kepada panitia, meskipun saya nggak ngomong ya, saya berpesan kepada panitia secara tidak langsung agar kambing ini ditangani dengan benar sehingga terhitung sebagai kurban yang sah. Makanya jika panitia melakukan salah satu di antara kesalahan yang menyebabkan kurban orang ini tidak sah,
berarti dia tidak amanah. Berarti dia tidak amanah. Misal ya, sebelum hewan ini disembelih, bulunya dicukur dulu misalnya ya. Kemudian bulunya dimanfaatkan, dipakai untuk kain wol. Atau sebelum sapi itu disembelih oleh panitia dipakai ngerakal dulu, dipakai membajak sawah dulu sampai cacat dan tetap disembelih. Berarti kesalahan yang dilakukan oleh panitia ini menyebabkan hewan korbannya tidak sah jadi hewan korban, sehingga panitia dalam hal ini tergolong sebagai atau telah melakukan tindakan yang tergolong sebagai tindakan tidak amanah. Karena tidak amanah, maka dia wajib ganti, dhamin. Dia wajib ganti. Karena itulah tanggung jawab besar ketika panitia dipasrai sebuah seekor hewan korban dari sahibul korban, berarti di situ ada pesan bahasanya hendaknya hewan korban ini ditangani dengan benar agar hewan korbannya terhitung sebagai korban yang sah. Karena itu panitia korban tidak diizinkan menjual kulit, kemudian uangnya dimanfaatkan untuk biaya operasional. Misal ya, kepanitiaan di masjid ini atau di sebuah masjid membutuhkan jumlah personal 300 orang. Kemudian semuanya dikasih makan, belum lagi biaya snack. Nah, kemudian untuk menutupi biaya itu, kulit hewan ya, kepalanya, kemudian tengklengnya, termasuk kadang sebagian dagingnya dijual, tujuannya untuk memberikan hidangan dan makan-makan bagi panitia sebagai upah bagi mereka. Karena ini termasuk biaya operasional. Jika itu terjadi, berarti ada sebagian ya, ada sebagian bagian dari hasil kurban yang manfaatnya kembali kepada sahibul kurban. Karena biaya operasional itu siapa yang nanggung? Sahibul kurban. Tayyib. Terus panitia dapat apa, Pak? Boleh nggak panitia minta upah? Sebenarnya panitia boleh minta upah, karena wakalah itu boleh minta upah. Wakalah bil ujroh, boleh ada yang disebut dengan wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh berarti dia mewakilkan orang lain dengan upah tertentu. Seperti para jagal itu wakalah bil ujroh. Saya minta kepada dia, tolong kuliti hewan saya, nanti saya akan kasih bayaran kepada kamu sekian. Kemudian setuju, maka wakalah seperti ini namanya wakalah bil ujroh, dan ini diperbolehkan. Makanya panitia boleh meminta upah dari hasil kerja mereka, namun upahnya tidak boleh diambil dari hewan korbannya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah perkataan Ali tadi ya, nahnu nu'tihi min indina. Kami ketika mengupah para jagal yang status mereka adalah wakil bagi sahibul kurban, kami ambilkan dari uang pribadi kami. Tidak kami ambilkan dari hasil bagian dari hewan kurbannya. Ya. Makanya ketika sebagian dimanfaatkan untuk biaya operasional, misal ya, nyewa deklit atau sewa perlengkapan, itu ditutupi dengan menjual kulit atau ditutupi dengan menjual kepala, maka ini tidak diperbolehkan, karena berarti ada manfaat dari hewan kurban yang kembali kepada sahibul kurban. Baik. Nah, kemudian muncul permasalahan. Ini kan biayanya sangat besar ya. Biayanya sangat besar. Misalnya kalau di situ membutuhkan 300 orang yang bekerja, berarti butuh biaya berapa, Mbak? Ya, sampai 10 juta. 10 juta cukup? Kurang. Di sini berapa di sini, Pak? Panitia lebih dari 300. Lebih dari 300 gini ya. Panitia lebih dari 300 orang. Dananya 15 juta cukup? 15 juta ya. Terus 15 juta ini siapa yang harus nanggung? Kalau kita pertimbangkan 15 juta ini
jika di masjid ini ada 15 ekor sapi, 15 sapi, berarti per sapi dananya berapa? 1 juta per sapi. 1 juta per sapi, dan 1 juta itu ditanggung 7 orang. Ini kalau memungkinkan. Tapi kan kita masih butuh untuk biayai tukang jagalnya atau yang nguliti dan seterusnya, sehingga terkadang kalau hanya dibebankan kepada sahibul kurban masih kurang ya, masih kurang. Terus apa yang bisa kita lakukan? Mungkin yang bisa kita sarankan adalah diadakan donasi ya, donasi untuk kegiatan kurban. Kita amankan kas masjid, biar orang yang infak di masjid itu tidak lari untuk kebutuhan selain kegiatan masjid. Kurban itu kita anggap kegiatan masyarakat umum ya, dan tidak ada kaitan khusus dengan masjid. Kegiatan masjid itu seperti apa yang terjadi di dalam masjid, sementara kurban itu di luar kegiatan masjid ya, meskipun panitianya adalah takmir masjid. Sehingga agar tidak mengganggu kas masjid, maka bisa kita sarankan coba buka donasi untuk kegiatan kurban, sebagaimana donasi untuk kegiatan 17-an. Kita kalau 17-an, terkadang Karang Taruna atau ibu-ibu PKK keliling-keliling nyebar amplop yang nanti mau dijadikan sebagai hadiah untuk jalan sehat atau lomba-lomba meramaikan suasana. Kita juga bisa lakukan seperti itu untuk kegiatan yang sifatnya umum seperti ini. Sehingga nanti yang pertama tidak mengganggu kas masjid, atau yang kedua tidak membebani sahibul kurban karena harus nanggung biaya yang sangat besar. Atau yang kedua, misalnya ada talangan ya, talangan dari sebagian jamaah. Misalnya ada jamaah yang nanggung untuk biaya operasional, saya yang nanggung ya. Ini juga bisa diterima, dan insya Allah beliau mendapatkan pahala besar karena berarti mensukseskan kegiatan ibadah yang dilaksanakan oleh masyarakat sekampung. Dengan cara seperti ini kita lebih bisa mengamankan posisi kas masjid, dan yang kedua, manfaat yang kedua adalah tidak membahayakan bagi atau tidak membebani bagi sahibul kurban. Nah, ya meskipun kadang seperti ini bagi sebagian masyarakat belum dipraktekkan, tapi kita bisa coba, kita bisa mengawali agar kegiatan kurban yang kita lakukan lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, coba kita lanjutkan dulu ya. Bagaimana hukumnya menjual kulit atau kepala, kemudian hasilnya, uangnya disedekahkan, boleh atau tidak? Dalam hal ini ulama khilaf. Kalau tadi menjual kulit lalu uangnya dipakai biaya operasional, nggak boleh. Kenapa? Karena berarti ada manfaat hewan kurban yang kembali ke sahibul kurban, tidak diperbolehkan. Atau dipakai untuk ngupah jagal juga nggak boleh. Apalagi ketika uangnya balik lagi ke pemilik. Pak, ini kulit bapak kami jualkan, ketemu harga 5 juta, saya kasihkan ke bapak. Ada sekian ekor sapi misalnya. Kalau seperti ini bisa membatalkan kurbannya. Lalu bagaimana kalau misalnya kulit itu dijual, kemudian uangnya disedekahkan? Karena banyak orang yang merasa kerepotan. Kalau saya disuruh ngelola kulitnya dicacah-cacah, terus digodok ya, dimasak, kemudian dimakan. Wah, ini kerepotan. Semakin banyak menghabiskan tenaga. Tidak praktis. Sementara kalau kulit itu dijual, mungkin dia bisa lebih bermanfaat. Karena nanti kalau dijual akan digunakan untuk bahan kerajinan, misalnya sepatu atau yang lainnya. Baik. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama diperbolehkan. Dan ini pendapatnya Hanafiyah dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Berarti Imam Ahmad punya dua pendapat. Satu riwayat mengatakan boleh, riwayat yang lain mengatakan dilarang. Ada satu kitab namanya Tabyinul Haqa'iq. Ini kitab mazhab Hanafi. Di sana dinyatakan walau ba'aha bid darahim liyatasaddaqa biha jaza.
li'annahu qurbatun kattasadduqi bil jildi wal lahm. Jika dia menjual hasil kurbannya, bukan kurbannya ya, di sini hasil kurbannya. Jika dia menjual hasil kurbannya dengan pembayaran uang dirham untuk disedekahkan dalam bentuk dirham, jaza, hukumnya boleh. Li'annahu, karena sedekah di sini qurbatun, juga termasuk ibadah, kat tasadduqi bil jildi wal lahmi, sebagaimana status dia bersedekah dengan daging dan kulitnya, sehingga tidak jadi masalah. Yang penting manfaatnya tidak kembali ke sahibul kurban. Masih dicatat? Cukup? Dipoto saja ya, dipoto. Mencatat yang paling cepat adalah dipoto. Kemudian Al-Khallal rahimahullah, muridnya Imam Ahmad, beliau mengatakan, wa akhbarani Abdul Malik bin Abdul Humaid anna Aba Abdillah, yakni Imam Ahmad. Abdul Malik bin Abdul Humaid menceritakan kepadaku bahasanya Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad, pernah mengatakan, inna ibna Umar ba'a jilda baqaratin wa tasaddaqa bi thamanihi. Sesungguhnya Ibnu Umar, beliau menjual kulit sapi kurbannya, lalu beliau bersedekah dengan uang hasil penjualannya. Dan ini yang dijadikan alasan oleh Imam Ahmad bolehnya menjual hasil kurban yang tidak bisa dimakan langsung, tidak bisa dikelola, kemudian uangnya disedekahkan. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, hukumnya dilarang. Pendapat yang melarang ini adalah pendapat jumhur ulama, selain yang tadi kita sebutkan. Selain yang tadi kita sebutkan berarti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali dalam riwayat yang lain. Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar, beliau mengatakan, ittafaqu, para ulama sepakat, ala anna lahmaha la yuba' fakadzal julud, bahasanya daging kurban tidak boleh dijual, demikian pula kulitnya. Wa ajazahul Auza'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr wa huwa wajhun 'inda Syafi'iyah, qalu wa yusarrifu thamanahu masrifa al-udhiyah. Sementara Al-Auza'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, ini nama-nama ulama di masa silam, Abu Thawr, ini sekelas dengan temannya Imam Syafi'i, wa huwa wajhun 'inda Syafi'iyah, dan ini salah satu pendapat ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan uang hasil penjualannya disedekahkan sebagaimana sedekah hewan kurban yang sudah disembelih. Berarti di posisi ini ada yang membolehkan dan sebagian besar melarang. Baik. Karena itu hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan yang tadi kita sampaikan bisa kita simpulkan begini ya. Panitia menjual kulit. Jika panitia menyerahkan kulit ke pihak ketiga, misalnya siapa? Takmir atau lazis. Misalnya di marhamah ada lazis atau ada yang menangani kegiatan sosial keluar ya. Maka pihak yang menerima atau misalnya langsung diserahkan ke panti asuhan boleh menjualnya. Boleh menjualnya. Kenapa? Karena sudah pindah hak milik. Bukan lagi milik sahibul kurban, bukan lagi dikuasai oleh panitia, tapi sudah pindah hak milik ke tempat yang lain. Misalnya ke takmir atau ke panti asuhan atau ke lazis atau ke lembaga-lembaga sosial yang lainnya.
Yang kedua, jika panitia belum menyerahkan kulit ke pihak ketiga. Lalu dijual ya. Maka dengan menggunakan pendapat yang mengatakan boleh, jawabannya dibolehkan jika hasilnya semua disedekahkan. Jika semua hasil penjualannya disedekahkan. Ya, baik. Kemudian siapa penerima sedekah? Ya tentu saja orang lain, pihak ketiga, fakir miskin atau siapapun yang dia berhak untuk menerimanya. Sekarang bolehkah disedekahkan ke takmir? Kulit itu dijual, kemudian disedekahkan ke takmir. Baik, hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menemukan riwayat Nabi SAW mensedekahkan kulit hewan kurbannya untuk Masjidil Haram atau untuk Masjid Nabawi. Padahal ketika itu dua masjid ini masih butuh banyak perbaikan ya, atau biaya operasional. Namun itu tidak pernah terjadi dan kita tidak menjumpai riwayatnya. Karena itulah wallahu alam, kalaupun itu disedekahkan, maka penerima sedekahnya adalah dia lembaga yang nanti kegiatannya ya terlepas dari kegiatan masjid. Misalnya panti asuhan, sehingga nanti untuk kemaslahatan anak-anak yang ada di sana atau diberikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar kita. Sehingga kalau bisa kita all out ya, pokoknya semuanya jangan sampai memanfaatkan bagian dari sini. Nah kalau misalnya takmir ingin mendapatkan bagian, ya, takmir ini mendapatkan bagian, bisa nanti ya disumbang dari pihak sahibul kurban. Misalnya kurban di sini per orang harus nyumbang masjid 50.000. Ya. Tapi sebenarnya apa yang dibutuhkan masjid? Kalau misalnya nggak ada ya tidak perlu ya. Kalau misalnya ada, misalnya masjid juga harus mengeluarkan beberapa fasilitasnya, seperti apa misalnya listrik ya, atau apalagi Pak? Kebersihan. Ya. Tapi kan di luar masjid ya. Kalau di sini di luar masjid. Atau biaya kebersihan atau yang lainnya. Maka nanti bisa diambilkan sebagian dari iuran sahibul kurban. Nah, kemudian berikutnya tentang apa lagi? Yang tidak diperbolehkan ya. Jika panitia menjual kulit kemudian untuk menutupi biaya operasional, kemudian digunakan untuk menutupi biaya operasional, maka ini tadi kita sudah sebutkan tidak diperbolehkan.